Perkenalkan, nama saya Kevin Emmanuel Sambo, dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bea materai. Dasar hukum bea materai. Dasar hukum bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Namun, dasar hukum tersebut telah dicabut dan digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Pengertian-pengertian. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1, terdapat beberapa pengertian. Yang pertama, bea materai adalah pajak atas dokumen. Yang kedua, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Ketiga, tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama, sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan, atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Keempat, materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Kelima, pihak yang terutang adalah pihak yang dikenai bea materai dan wajib membayar bea materai yang terutang. Dan yang keenam, pemakaian kemudian adalah pemeteraian kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri. Objek bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan atas a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua, dokumen yang bersifat perdata adalah a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. b. Akta notaris beserta grose, salinan dan kutipannya. c. Akta pejabat pembuat akta tanah, salinan dan kutipannya. d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun. F. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minusta risalah lelang, salinan dan grose. G. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah. Yang pertama menyebutkan penerimaan uang. Yang kedua, berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. H. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bea materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Yang tidak dikenakan bea materai. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa: yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan lain-lain. Keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya. Kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya. Keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk kepentingan intern organisasi. Ketujuh, dokumen yang menyebutkan simpanan uang oleh bank, koperasi, dan badan lainnya. Kedelapan, surat gadai. Kesembilan,
tanda pembagian keuntungan atau bunga dengan nama dan bentuk apapun. Ke-10, dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pihak terutang bea materai. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Cara pelunasan bea materai. Cara pelunasan bea materai dilakukan dengan cara: yang pertama, pembayaran bea materai dilakukan menggunakan materai, materai tempel, elektronik, dan bentuk lainnya yang ditetapkan Menteri, dan surat setoran pajak. Kedua, dengan cara lain berdasarkan ketentuan Menteri. Tarif bea materai. Tarif bea materai adalah 10.000 untuk semua dokumen yang telah disebutkan. Pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemeteraian kemudian dilakukan untuk: yang pertama, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.